Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta fotografi, bertemu lagi dengan saya Endang Sesiorina dalam program acara Kabar Fotografi di Banjar TV. Acara ini ditayangkan setiap hari Rabu malam jam 9. Ingat ya, hari Rabu jam 9 malam. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk teman-teman yang masih setia saja menonton acara ini. Nah, untuk teman-teman yang mungkin baru saja bertemu program ini, bisa disaksikan di channel YouTube Banjar TV dengan program acara Kabar Fotografi. Jangan lupa di-subscribe ya. Nah, di sana terdapat banyak episode-episode sebelumnya juga yang mungkin teman-teman bisa untuk menontonnya. Lalu teman-teman juga mungkin ada yang bertanya di sini ya, apakah saya bisa dipanggil untuk acara-acara seperti menjadi narasumber di acara kampus, di perusahaan maupun acara-acara komunitas. Teman-teman bisa menghubungi saya melalui WhatsApp dan juga melalui Instagram. Nanti ada tayang Instagram dan nomor WhatsApp saya ya. Nah, tinggal menghubungi di sana saja ya. Nanti akan saya balas. Baik teman-teman, hari ini saya akan sharing tentang apa ya? Kira-kira. Oke, nanti kita akan simak bersama ya. Saya akan mencoba sharing tentang 7 elemen penting pada fotografi. Apa saja itu? Teman-teman, kan seperti yang kita ketahui bahwa kita sebagai seorang fotografer harus pintar-pintar untuk mengambil sebuah komposisi, ya kan? Nah, dalam membuat sebuah komposisi itu ada elemen-elemen penting yang harus ada di dalam sebuah foto. Maksudnya begini, apa yang kita foto itu biasanya apa yang kita lihat itu, apa yang akan dilihat kepada orang lain juga gitu ya, itu harus ada elemen-elemen ini nanti. Karena apabila tidak ada, biasanya fotonya akan kurang gitu ya. Nah, terus kalau ada yang tanya wajib ya, sebenarnya sih kalau dibilang wajib sih sebenarnya enggak, namanya juga seni ya. Fotografi kan termasuk dalam seni, namanya juga seni. Nah, itu tinggal pemanfaatannya saja. Bagaimana caranya kita memanfaatkan elemen-elemen yang ada di sekitar kita itu sehingga bisa kita ambil menjadi sebuah foto yang menarik. Nah, sebenarnya terus kalau misalnya kalau tidak ada elemen ini, apakah artinya foto kita tidak boleh memoto? Bukan, boleh saja. Tidak ada larangan. Tapi maksud saya di sini adalah apabila dalam foto kita itu terdapat elemen ini, maka foto kita akan semakin menarik gitu untuk dilihat orang, ya enggak? Nah, baik, 7 elemen penting itu apa saja? Yang pertama adalah garis atau line gitu. Dalam bahasa Inggris disebut line, dalam bahasa kita, bahasa Indonesia adalah garis. Garis ini merupakan titik awal yang bagus saat memikirkan elemen formal. Seperti saya yakin ya, teman-teman pasti selalu menemukan adanya garis. Tidak mungkin tidak ada, selalu ada garis. Karena garis itu yang membentuk, yang membuat sebuah bentuk itu adalah dari garis, ya enggak? Seperti ini kan di garis, gitu. Kursi, meja, ya kan, ini adalah garis. Belum lagi ruang-ruang lain. Nah, jadi kalau misalnya kita bisa mengambil garis itu, komposisi foto kita akan memiliki banyak manfaatnya gitu ya. Jadi misalnya efek-efek yang bisa kita pakai itu efek-efek yang keys tuning gitu ya, artinya kuncinya itu sangat melekat sekali gitu ya. Kedalaman di opilnya juga akan terlihat sekali, kontrasnya juga akan nyata sekali gitu apabila kita bisa mengambil sebuah foto yang terutama banyak garisnya gitu. Nah, 2 garis sejajar yang jaraknya makin jauh misalnya, 2 garis sejajar yang jaraknya makin lama makin jauh gitu, atau makin lama makin dekat gitu ya, itu juga akan menjadi sebuah foto yang sangat bagus ya. Jadi nanti
nanti akan ditayangkan ya, teman-teman juga di sini akan melihat sambil bisa melihat contohnya gitu, sebenarnya maksud dari elemen garis itu seperti apa. Biasanya efek yang timbulnya itu adalah kesan kedalaman. Nah, jadi garis itu akan membuat kesan kedalaman, terus juga ada kesan perbedaan jarak dari objek gitu ya. Nah, tapi ingat ya, garis itu tidak harus selalu lurus ya, selalu lurus, horizontal atau vertikal. Tapi bisa juga garis itu berbentuk lengkungan, sudutan gitu ya, atau bahkan acak gitu ya. Jadi ingat, bukan selalu berbentuk garis lurus, baik itu vertikal maupun horizontal, tidak harus ya, tapi bisa jadi lengkungan, lingkaran, atau bahkan gabungan dari keduanya. Nah, itu tadi adalah garis. Jadi ingat teman-teman ya, apabila teman-teman berada di suatu tempat yang banyak garis-garisnya, biasanya itu sangat menarik hati untuk difoto, ya enggak? Nah, yang kedua adalah bentuk dan wujud atau shape and form. Ya. Pada dasarnya elemen form atau wujud atau form gitu ya, itu merupakan 3 dimensi dari elemen bentuk. Nah, jadi dia berhubungan nih. Elemen wujud adalah ketika kita melihat 3 dimensi dari objek dalam gambar, dan elemen tersebut akan memberi kedalaman fokus dari gambar. Jadi nanti akan ada contoh. Nah, pada dasarnya wujudnya apa, terus kita bisa mengambilnya dalam sebuah foto, kelihatan 3 dimensinya gitu ya, dari bentuk dan wujudnya. Oke. Nah, agak rumit sedikit, tapi sebenarnya kalau teman-teman lihat contoh fotonya pasti paham, oh aku pernah kok foto seperti ini gitu. Lalu yang berikutnya yang tidak kalah penting juga adalah pattern. Pattern ini berpola gitu ya. Jadi pola dan atau pattern itu adalah suatu elemen grafis yang berulang-ulang. Gitu, yang itu saja. Pattern itu seperti itu ya. Jadi biasanya itu ada yang berbentuk garis, ada yang berbentuk warna, atau suatu pola yang lainnya gitu ya. Pattern bisa digunakan sebagai elemen utama dalam desain untuk menciptakan tampilan visual yang menarik dan juga kohesif. Nah, artinya di sini adalah kalau kita bisa hanya menemukan di suatu tempat yang mempunyai pola-pola tertentu, polanya ini misalnya garis-garis, artinya kan itu berulang tuh, garisnya berulang. Nah, itu sangat menarik untuk dipoto. Atau mungkin polanya nanti berbentuk bulat-bulat gitu. Atau salah satu contoh juga mungkin sebuah bangunan yang banyak jendelanya gitu. Jendelanya sama lagi bentuknya gitu. Wah, itu lucu banget kalau sama bentuknya. Jendelanya bentuknya segi 4 gitu ya. Terus di tengahnya itu ada pembagian 2 gitu. Biasanya jendela gitu ya, berulang-ulang gitu. Terus atasnya juga. Nah, itu akan sangat menarik sekali untuk dipoto. Nah, itu adalah pola atau pattern. Lalu apa lagi ya yang menarik? Ada lagi yang menarik adalah kita main pada tone di dalam gambar. Artinya kita menggunakan variabel kontras. Jadi kontrasnya itu antara area yang terang dan area yang gelap. Ya. Jadi kalau kita bermain tone itu artinya kita membuat suatu kedalaman dalam gambar gitu. Jadi tone-nya itu merupakan hal yang dasar, yang sangat dasar. Biasanya ini ya, bermain tone ini biasanya yang BW atau black and white atau hitam putih kalau kita bilang itu tidak berwarna. Nah, ini yang biasanya digunakan orang apabila dia ingin memfokuskan mata kita kepada subjek kita. Biasanya begitu. Jadi kalau orang sudah bermain tone yang terutama yang hitam putih, itu artinya dia akan bermain kontras yang sangat tinggi, dan itu akan memberikan kedalaman dalam sebuah objeknya, sehingga fokus mata kita juga akan tertuju kepada bagian terangnya saja, sedangkan bagian gelap itu adalah memberikan kesan deep profile-nya. Ya, jadi kalau kita misalnya
melihat foto yang BW atau black and white itu, dia pasti kontrasnya sangat tinggi gitu, di bagian putihnya akan sangat terang gitu ya. Oke, nah itu artinya kita memakai elemen tone atau bermain tone kita bilang ya. Nah, kalau tadi adalah bermain tone hitam putih, sekarang kita bermain warna atau color. Nah, itu juga elemen yang penting. Kenapa bisa begitu? Ya, sebenarnya kan bagaimanapun juga dunia kita ini kan penuh warna, ya kan? Bahkan warna itu yang mungkin akan membuat sesuatu itu sangat menarik. Perpaduan warna, kita harus mengerti bagaimana perpaduan warna yang baik di dalam fotografi. Maaf, di dalam suatu desainer biasanya itu ada yang namanya hukum warna ya. Nah, warna ini memiliki peran yang penting dalam menciptakan suasana juga. Ya, jadi dia juga akan mewakili sebuah emosi gitu ya. Terus ada juga yang menampilkan keindahan, ada juga menampilkan kesedihan, ya. Jadi warna ini juga menentukan. Fotonya mau foto zaman jadul misalnya pakai vintage misalnya, atau mungkin mau ala-ala milenial warnanya apa gitu ya. Terus misalnya kita mau foto orang ini supaya terlihat gaya ya tadi gaya tahun 60, gaya 70-an, gaya 90-an gitu ya, dibikin jadul gitu ya. Warnanya yang menentukan. Ya kan? Nah itu. Makanya elemen warna juga termasuk wajib kita gunakan. Dan sangat berperan penting ya. Lalu yang berikutnya apa lagi? Yang berikutnya adalah space atau ruang atau jarak. Kalau kita bisa menggunakan suatu objek dengan jarak. Kalau singkatnya begini, ada sebuah foto yang dia disebut foto minimalis. Kenapa disebut foto minimalis? Karena dia membuat suatu keselarasan dan keseimbangan dari sebuah karya foto. Itu adalah dia meletakkan posisi subjeknya itu sedemikian rupa dengan space yang sangat luas gitu. Nah itu foto minimalis. Nah ingat, kita menggunakan ini apabila memang kita terkesan ingin menonjolkan objek kita, tapi di tempat yang memang sesuai ya. Jangan sampai kita salah menggunakan hal ini. Nah itu yang sering digunakan orang juga. Lalu yang berikutnya adalah tekstur. Tekstur adalah elemen komposisi fotografi yang dapat menjadikan foto lebih nyata. Biasanya ini ya, kita bisa moto misalnya permukaan apa ya, pohon gitu ya, kulit pohon, ya enggak, teksturnya itu kita foto gitu ya. Nah itu adalah tekstur gitu. Terus es juga bagus, ada pola-polanya. Daun juga, tekstur daun kita foto gitu. Nah itu juga termasuk hal yang menarik untuk difoto. Jadi itu tadi ada 7 loh ya elemen yang penting dalam fotografi agar foto kita itu menarik dan bagus dilihat orang. Nah teman-teman, semoga apa yang telah saya sharing hari ini tadi bermanfaat dan teman-teman bisa mencobanya ya, atau mempraktekkannya nanti ya. Jangan sampai tidak dipraktekkan, sayang loh kalau tidak dipraktekkan. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya dan sampai bertemu lagi dalam acara yang sama, tetapi di episode yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.